Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai teori konstruksi sosial yang termasuk dalam pertemuan kedua pada mata kuliah Sosiologi Komunikasi. Harap diperhatikan baik-baik video singkat ini karena setelah menyaksikan video ini, teman-teman juga harus melakukan diskusi atau tugas ya yang saya sematkan di si Pejar dan jangan lupa juga untuk melakukan presensi dan juga jangan lupa untuk membaca jurnal tambahan atau pendukung untuk materi mengenai teori konstruksi sosial ini. Baik, without any further ado, kita mulai saja penjelasannya. Kita akan mulai membahas mengenai apa itu konstruksi sosial ya. Jadi, konstruksi sosial ini merupakan konsep ya yang diberikan oleh Berger and Luckman, Peter Berger dan juga Luckman gitu ya. Mereka berdua memperbincangkan mengenai sebuah konstruksi sosial yaitu sebuah konsep ya dalam sosiologi karena teori ini merupakan teori murni ya, teori murni teori sosiologi. Nah, ini adalah sebuah konsep dalam sosiologi yang menjelaskan bahwa realitas yang kita pahami itu bukanlah sesuatu yang objektif dan alami, melainkan realitas yang kita pahami adalah hasil dari interaksi manusia. Artinya, hal-hal seperti norma-norma, nilai, bahkan hal yang kita anggap kebenaran dalam masyarakat dibentuk dan dipertahankan melalui sebuah kesepakatan sosial. Misalnya, konsep gender, ya kan? Atau status sosial, ya. Hal-hal tersebut merupakan konstruksi sosial yang berkembang melalui sebuah sejarah dan juga budaya tertentu, ya. Jadi sampai sini konstruksi sosial adalah sesuatu yang kita amini, kita yakini bahwa oh ya emang kebenarannya seperti itu gitu. Tapi makanya kalau kita melakukan perkuliahan ini harus sambil refleksi. Jadi sebenarnya yang diamini itu apa? Apakah itu memang benar-benar seperti itu dari pemikiran kita sendiri, atau itu adalah sebuah konstruksi sosial efek dari orang-orang di sekitar kita? Intinya seperti itu ya, konstruksi sosial ini. Sehingga konstruksi sosial ini akan sangat banyak mempengaruhi bagaimana individu melihat kehidupan, melihat sekitarnya ya. Oke, next. Nah, jadi sebenarnya seperti apa sih realitas sosial dibentuk oleh interaksi manusia gitu. Dalam buku Social Construction of Reality atau ya di bahasa Indonesianya konstruksi realitas sosial itu ada versi Indonesianya. Berger dan Lukman mengatakan bahwa realitas sosial diciptakan melalui tiga proses utama. Ada tiga proses utama, ya. Yang pertama yaitu eksternalisasi, di mana individu ataupun kelompok menciptakan makna sosial melalui interaksi sehari-hari. Ini ada contohnya, penggunaan influencer, ya. Influencer itu kan baru ada baru-baru ini ya, satu dekade yang lalu tidak ada tuh yang namanya influencer. Penggunaan istilah influencer sebagai profesi baru muncul karena adanya perkembangan media sosial. Adanya individu-individu yang kemudian menjadi terkenal karena media sosial mereka sangat hits sekali dan mereka bisa menginfluence people, entah itu untuk membeli sebuah barang atau merubah sebuah perilaku mereka. Dan akhirnya influencer ini kan di breakdown jadi banyak ya, fitness influencer, fashion influencer, sampai ada yang sekarang halal food influencer gitu. Nah, makna sosial ini muncul karena ada yaitu interaksi-interaksi antar netizen-netizen seperti itu. Itu proses pertamanya adalah eksternalisasi. Proses kedua yaitu objektifikasi, di mana makna yang diciptakan menjadi sesuatu yang dianggap nyata dan diterima sebagai norma. Nah, misalnya pekerjaan influencer ya saat ini dianggap sebagai profesi yang sah diakui karena ada sebuah makna influencer tersebut ya dari kata yang diciptakan dibuat sebagai makna, dibuat bahwa itu pekerjaan yang sama seperti PNS, sama seperti karyawan-karyawan di perusahaan-perusahaan seperti itu. Jadi setelah tereksternalisasi ya kan dapat dari eksternal dari individu dan komunitas, diobjektifikasi yaitu udah mulai masuk di diri sendiri bahwa "Oh, ini emang real kok, ada kok pekerjaan influencer itu kita kita buat ada deh karena emang ada pendapatannya, terus itu sah dan kita akui kayak gitu. Terakhir adalah internalisasi dari dalam individu ini sendiri, di mana individu menerima realitas sosial sebagai sesuatu yang alamiah
tanpa menyadari bahwa itu adalah hasil konstruksi sosial. Jadi mereka nggak sadar bahwa itu adalah hasil konstruksi sosial. Mereka merasa kayak, oh ya, that's the way it is gitu. Contohnya, anak-anak yang lahir di era digital ya, seperti adik-adikmu atau generasi alfa, mungkin menganggap pekerjaan influencer itu pekerjaan sama dengan dokter atau insinyur. Sementara di masa saya, ketika saya masih muda, mau jadi apa? Dokter, insinyur, presiden, pramugari. Kalau sekarang kamu tanya anak-anak SD mau jadi apa? Mau jadi YouTuber kayak Windah, kayak Meow Ok, seperti itu. Akhirnya itu tadi realitas sosial yang dibentuk-bentuk sendiri oleh masyarakat diciptakan sebagai sesuatu yang, oh ya, memang itu adalah sesuatu yang sah seperti itu. Nah, kenapa sih teori ini penting banget dalam komunikasi? Padahal kan ini teorinya sosiologi ya Mbak Winda ya. Oke, karena media ya kan, media itu adalah agen konstruksi sosial. Maksudnya agen di sini bukan agen LPG yang kita harus antri, tapi agen itu adalah perpanjangan tangannya ya dari konstruksi sosial itu sendiri. Media, baik itu berita, film, atau media sosial sendiri punya peran besar dalam membentuk persepsi manusia terhadap dunia. Berita yang terus-menerus menampilkan kelompok tertentu sebagai ancaman dapat menciptakan stereotip yang sulit untuk diubah gitu ya. Jadi kalau ada berita atau apapun meng apa ya, menarasikan kelompok tertentu dengan kelompok tertentu ini begini 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 begini, begini. Ya sudah itulah yang akan kita terima kayak gitu ya. Bahasa dan simbol sebagai alat konstruksi realitas berarti kata-kata yang kita gunakan ini membentuk bagaimana kita memahami dunia. Misal istilah pahlawan dan teroris bisa diterapkan secara subjektif tergantung pada perspektif dan narasi yang ingin dibangun. Contohnya, oke, saya mohon maaf nih ya, kalau ada yang tersinggung, tapi kalau ada yang tersinggung berarti memang itu tujuannya. Contohnya waktu genosida di Gaza, saya mau nyebutnya genosida. Karena my position is clear, genosida. So I against ya IDF and also America killing people in Gaza. However, Western media mengatakan eh, itu bukan genosida, itu adalah war, perang. Nah, kayak gitu-gitu loh. Mereka menganggapnya itu perang, padahal definisi itu adalah perang ketika ya kalian sama-sama punya sumber daya yang sama untuk perang gitu loh. Tapi ketika ada yang satu bilang itu genosida karena menganggap bahwa orang-orang di Gaza itu tidak punya power baik itu militer maupun alat perangnya, tapi di side satunya mengatakan itu adalah war, ya siapa yang punya kekuatan ya itulah dia yang menang. Narasinya yang menang yang membangun narasi tersebut gitu ya. Ini penting gitu karena nanti kok kalau teman-teman sebagai orang komunikasi pasti melihat bahasa-bahasa media biar tahu ini sebenarnya si media posisinya ada di mana sih gitu. Identitas dan juga representasi ya, identitas gender, ras dan kelas sosial semua merupakan hasil dari konstruksi sosial yang terus-menerus diperkuat oleh media serta budaya populer. Lalu, bagaimana sebenarnya konstruksi sosial itu terjadi? Ada prosesnya, ya. Proses yang pertama ada interaksi sosial, ya. Ingat ya kuncinya sosiologi yaitu interaksi sosial, di mana individu dan juga kelompoknya sama-sama membentuk sebuah makna. Karena interaksi sosial ini adalah key foundation ya atau fondasi utama untuk meng-create sebuah realitas sosial. Setiap individu yang terlibat dalam komunikasi dan tindakan yang menghasilkan makna tertentu terhadap dunia di sekitarnya. Misal, dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali menerima dan menyesuaikan diri dengan norma yang sudah ada, namun norma-norma ini sebenarnya hasil dari kesepakatan sosial yang terbentuk melalui interaksi berulang kali. Oke, listen up. Keywords-nya adalah kesepakatan sosial yang terbentuk melalui interaksi berulang kali. Kesepakatan yang tidak tertulis dan interaksinya terus menerus ya. Contohnya ada orang pakai jas di kantor karena mungkin dia kantornya di BUMN let's say dan posisinya cukup tinggi. Orang-orangnya di kantor semua gitu ya. Orang-orangnya berjas semua di kantor itu atasannya pakai jas, bawahannya pakai jas atau pakai pakaian formal. Sehingga realitas yang dia terima adalah orang kalau ngantor tuh ya rapi kayak gini. So once dia datang ke kantor Google dengan melihat karyawan yang menggunakan kaos oblong sama jogging pants gitu atau celana jogger, dia kan ngerasa apa nih kantor-kantor nggak oke nih. Padahal mungkin who knows productivity-nya sama, profitnya bahkan bisa jadi lebih besar yang di Google. Tapi karena norma dan
norma sosial dan interaksi yang lihat itu adalah cuman pakai jas mulu, itulah yang dia amini di diri dia gitu. Nah, contohnya lagi dalam media, karena saya adalah ahli komunikasi gender, nggak ahli sih, maksudnya fokus saya di komunikasi gender. Dalam media, representasi perempuan dalam peran tertentu ya, misalkan ibu rumah tangga dalam iklan itu, ibu rumah tangganya yang selalu masak, selalu nyuci baju, gendong anak, and so on, membentuk pemahaman bahwa pemahaman sosial bahwa yaitu peran utama perempuan seperti itu. I still remember when I was in elementary school, there's a book showing that the father sitting in the dining room with a hot coffee and also a newspaper. Ya, itu kayak template-nya seperti itu. He's holding a newspaper while the mother was so busy preparing the breakfast. Itu yang selalu dinarasikan atau diportray sih. Akhirnya anak-anak milenial seperti saya yang anak-anak awal ketika lahir Pak Soeharto masih memimpin tuh merasa bahwa ya bapak-bapak tuh memang harusnya pagi-pagi buka koran sambil minum kopi. Dan media juga selalu merepresentasikan itu. Jadi ketika ada bapak-bapak leyeh-leyeh minum kopi sambil baca koran, kita berpikir that's the way it is. Padahal itu adalah pembentukan sebuah sebuah konstruksi dari media. Nah, nowadays ketika bapak-bapak mulai bisa bikin konten dan mereka bikin konten membantu istrinya mandiin anaknya, marahlah itu netizen yang beranggapan bahwa bapak-bapak harusnya baca koran dan juga minum kopi langsung bertanya, ngapain lo kayak gitu, istri lo kemana? Tugas lo harusnya membaca koran dan juga minum kopi. Nah, kayak gitu contohnya ya. Next, tahap kedua, bahasa dan simbol untuk membangun realitas. Bahasa dan simbol memainkan peran penting dalam membentuk realitas sosial karena keduanya digunakan untuk menyampaikan makna. Kata-kata yang kita gunakan tidak hanya merepresentasikan the world ya atau dunia, tapi juga membentuk cara kita memahami simbol seperti logo, warna pakaian atau ikon budaya. Juga memiliki makna yang diciptakan oleh masyarakat. Contohnya istilah teroris ya. Terserah mau pakai teroris atau freedom fighter bisa digunakan untuk orang yang sama, tapi maknanya tergantung perspektif yang dibangun oleh media. Ya, sama aja mau pakai teroris kah atau freedom fighter kah. Contohnya kalau kalian menonton Hunger Games, si Katniss Everdeen itu kan mereka kan kelompok yang resisten. Tapi kalau medianya eh, apa ya, mengamini keberadaan Kapitol, dia bisa aja ngomong Katniss Everdeen dan juga teman-temannya itu adalah teroris. Itu tidak salah juga ya. Lalu simbol-simbol seperti bendera, lambang agama, atau logo perusahaan ya dari simbol itu memiliki makna yang disepakati secara sosial dan mempengaruhi cara orang mempersepsinya. Seperti apa namanya logo centang Nike gitu kan. Kita kalau lihat, oh dia olahraga cukup dari centang Nike aja, orang langsung mempersepsikan, iya karena Nike ini mahal. Maka terpersepsikanlah orang yang menggunakan Nike, ya udahlah pasti dia minimal middle class kayak gitu. Terakhir, hijab dan iklan fashion sering dikomodifikasi untuk estetika tanpa memahami makna religius dan sosialnya bagi perempuan muslim karena hijab dalam iklan fashion itu cuma hanya digunakan simbol-simbol saja, tapi nggak ada maknanya gitu. Itu karena realitas yang mau dibangunnya memang seperti itu. Tahap yang ketiga yaitu lembaga sosial ya. Lembaga sosial ini menguatkan realitas yang udah kebentuk. Udah kebentuk nih realitasnya. Ada lembaga sosial. Lembaga sosial itu apa Mbak Winda? Lembaga sosial itu keluarga, sekolah, agama, kampus, media, pemerintah. Dalam sosiologi kita bilangnya itu adalah lembaga sosial. Lembaga-lembaga ini berperan mempertahankan dan memperkuat norma sosial yang sudah ada. Ya, lembaga ini menetapkan aturan, mereka ngasih sanksi, menanamkan nilai-nilai yang dianggap benar dalam masyarakat. Sekali lagi, nilai yang dianggap benar. Benar menurut siapa ya? Menurut mereka yang sudah disepakati bersama. Contohnya, sekolah mengajarkan kurikulum yang mencerminkan nilai budaya tertentu. Misal, kalau di sekolah konsep kesuksesannya diukur dari jabatan, penghasilan, gitu kan. Sementara media massa menciptakan dan menyebarluaskan stereotip, seperti perempuan Muslim diwakili sebagai korban penindasan atau perempuan Asia Selatan sebagai objek eksotis, tuh contohnya. Lalu ada, maaf ya karena saya fokus saya di media dan gender, jadi kadang contoh-contohnya agak media dan gender gitu. Lalu di hukum dan pemerintahan memperkuat realitas sosial dengan mengatur norma yang diterima seperti aturan berpakaian di ruang publik yang berbeda di berbagai negara ya. Dikuatkan lagi dengan lembaga sosialnya yang kadang ada sanksi, baik itu sanksinya secara material maupun tidak gitu.
Nah, lalu ada contoh konstruksi sosial dalam media. Contohnya, ada gender ya, yang pertama contohnya di mana peran laki-laki dan perempuan dibentuk oleh norma sosial. Teman-teman harus tahu peran gender itu bukan sesuatu yang alami, melainkan hasil konstruksi sosial yang diperkuat oleh media. Karena sejak kecil masyarakat dibiasakan dengan representasi tertentu mengenai bagaimana laki-laki dan perempuan harus berperilaku, seperti yang saya contohkan mengenai di buku itu ya, bapaknya buka koran sambil minum kopi, ibunya sibuk di dapur, seperti itu. Contohnya di film-film juga nggak hanya sebagai perempuan ya, tapi juga laki-laki itu selalu dikaitkan sebagai seseorang yang mandiri, kuat, terus berorientasi pada karir dan juga selalu sukses, tidak menye-menye, sehingga kita menganggap bahwa cowok-cowok lah seperti harusnya seperti itu. Nggak ada tuh cowok yang menunjukkan kerapuhannya, curhat tuh jangan seperti itu. Nah, jadinya kan nggak mau curhat, masa cowok curhat kayak gitu. Contoh lagi, seperti perempuan sering diperlihatkan sebagai sosok yang lembut, emosional, dan berperan di ranah domestik, kayak ibu di iklan bangau yang masakin anak-anaknya, atau iklan susu yang selalu sosok ibu sangat muncul eh, di situ ya. Kemudian yang ketiga ada berita, karena media itu membangun realitas politik dan juga sosial, sehingga media berita memiliki peran penting untuk menentukan bagaimana suatu isu dipahami oleh masyarakat. Contohnya framing ya, dalam komunikasi massa, isu tertentu dapat dikonstruksi secara positif atau negatif tergantung dari sudut pandangnya media. Misal, ada aktivis yang memperjuangkan hak-hak minoritas, bisa disebut sebagai pejuang keadilan oleh sebuah media. Tapi bisa juga disebut provokator sama media lain. Jika teman-teman tahu kemarin ada berita bahwa siswa-siswa di Papua mereka melakukan protes karena mereka pengennya sekolah gratis, bukan makan siang gratis gitu. Bisa saja orang-orang bilang, oh ya ini mereka anak-anak ini adalah pejuang pendidikan. It's okay. Tapi ketika media satunya lagi berbicara mengenai, oh anak-anak ini adalah provokator, ya itu juga gak apa-apa. Tidak ada benar dan salah. Semua tergantung kita mau sebagai peneliti, sebagai akademisi, statement kita mau mau melihat yang mana atau mau mengikuti media yang mana atau nanti mau mengkritisi media yang mana, terserah, bebas ya. Enaknya di ilmu sosial seperti itu, bebas ya, nggak ada rumus-rumusnya, ya nggak ada takaran-takarannya kayak di lab kimia. Kemudian yang ketiga ada identitas digital, di mana media sosial membentuk cara kita melihat diri sendiri dan orang lain ya. Di era digital ini, teman-teman semua punya media sosial, punya banyak akun, second account, third account, fourth account, whatever. Nah, media sosial menjadi ruang utama di mana individu membangun dan merepresentasikan identitas mereka. Meskipun kadang-kadang identitas digital itu kan suka berbeda dengan yang di dunia nyata. Kalau saya sih apa di dunia nyata saya pamerin juga di media. Cuman kan ada beberapa yang kayak pengen agak misterius di media sosial gitu. Padahal di real life-nya nggak misterius-misterius amat. Agak estetik banget di media sosial. Padahal real life-nya dia kamarnya berantakan banget. Oh ya itu malah contohnya seperti itu. Contoh lainnya influencer ya yang membuat standar sosial baru di mana influencer di berbagai platform membentuk tren dan juga norma baru yang seringkali mempengaruhi bagaimana masyarakat memahami kecantikan, gaya hidup dan nilai-nilai sosial ya. Dengan adanya influencer yang haul ini unpacking unpacking jadi unpacking kita jadi kayak unboxing unboxing gitu ya. Wah, seru nih kayak bikin konten unboxing unboxing and then di bawah alam sadar kita jadi pengen terus konsumsi 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 padahal ya remember, you know, you only need one ya, seperti itu. Itu ya contoh konstruksi sosial di dalam media. Nah, terakhir kita sampai pada kesimpulan di mana media itu memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk realitas sosial. Nah, dari konstruksi gender hingga narasi berita dan identitas digital, hingga media menciptakan standar yang seringkali diterima begitu saja oleh masyarakat. Dengan memahami bagaimana media membentuk realitas, hopefully ya kita bisa lebih kritis terhadap representasi yang kita konsumsi dan tidak sekedar menerima apa yang ditampilkan sebagai sesuatu yang alami atau tidak dapat dirubah. Sekian teman-teman video dari saya. Terima kasih. Semoga nyambung. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.